Program Smart Society ini adalah bentuk layanan kami dari pemerintah desa untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan konektivitas internet bagi masyarakat. Untuk bentuk-bentuknya kita ada perangkat aplikasi dan perangkat yang tertanam di smartphone. Untuk aplikasi sendiri kita ada bioskop desa, kita ada e-learning desa. Terus untuk kesehatan kita ada e-puskesmas, e-posyandu, dan lain-lain. Kemudian untuk perangkat yang mendukung untuk keamanan warga kita ada CCTV yang dilengkapi dengan smart speaker, terus ada panic button, kita ada smart water level sama smart enviro. Untuk smart society yang dampak yang paling kelihatan itu tentang sensor-sensor yang kita pasang di beberapa lokasi wisata. Misalnya seperti kita pasang smart water level di beberapa lokasi tubing itu sangat membantu sekali. Dulunya ketika ada kegiatan tubing itu dari hulunya ada banjir itu nggak akan tahu, tapi sekarang sebelum banjir datang kita udah ada deteksi dini mengenai akan adanya banjir tersebut. Kemudian kita ada smart enviro juga. Smart enviro itu untuk mengukur tekanan udara, kecepatan angin, dan lain-lain. Itu kita fungsikan untuk wisata para layang. Jadi ketika nanti ada tekanan angin itu terlalu tinggi, kita akan memberikan informasi itu melalui panic button atau speaker yang kita pasang di tiap CCTV. Smart government ini kami launching, kami berikan program ini pada masyarakat. Apa itu? Pelayanan surat menyurat tanpa tatap muka. Bagaimana UMKM tetap berjalan tidak harus ketemu, kan seperti itu. Nah, ini kita berikan semuanya kepada masyarakat aplikasi ini. Salah satu misalnya surat menyurat. Surat menyurat pada waktu itu karena kondisi, maka kita berikan layanan melalui Simpel Desa. Ini mempermudah bagaimana masyarakat itu tidak harus ke kantor desa, tidak harus bertemu dengan perangkat desa, tidak harus membuang waktu banyak berkerumun, tetapi tetap bisa kami layani kebutuhan surat menyuratnya. Nah, ini yang pertama kita lakukan, sehingga untuk surat menyurat ya tinggal ngetik saja. Butuh surat apa kan itu kirim ke desa, nanti ada notifikasi, tunggu sebentar 3 menit, kalau sudah selesai kami notifikasi kembali surat sudah selesai, mau diambil sendiri apa mau diantar perangkat desa, nanti kami sampaikan. Nah, ternyata di masa pandemi sangat membantu daripada, nah inilah smart government kan mempermudah layanan kepada seluruh masyarakatnya. Desa Kemuning juga mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak dalam mengembangkan digitalisasinya. Program-program terus berdatangan guna merealisasikan dan menyempurnakan program digitalisasi yang ada. Baik, untuk digitalisasi di sektor UMKM ya memang kita mulai gencar menerapkan digitalisasi di semua sektor yang ada di Desa Kemuning ini setelah menerima CSR dari Telkom berupa dengan nama Smart Village Nusantara. Itu memang kita maksimalkan untuk pengembangan digitalisasi di semua unsur yang ada di Desa Kemuning. Dan untuk di UMKM sendiri digitalisasinya dalam bentuk beberapa aplikasi yang sudah kita terapkan, kita sosialisasi ke pelaku UMKM, kemudian digitalisasi tentang pembayaran elektronik. Jadi kita menyediakan fasilitas kepada baik pelaku usaha maupun konsumen yang datang untuk bertransaksi baik secara tunai maupun non tunai, kita sediakan fasilitas itu. Dan dengan aplikasi itu kita integrasikan ke comment center yang ada di desa, jadi bisa kita pantau tingkat penjualan, kenaikan atau penurunan penjualan bisa kita pantau dari comment center yang ada di kantor desa, seperti itu. Udah pernah disosialisasikan, tapi yang susah masyarakatnya itu kan masih nggak punya. Yang nggak punya smartphone, terus yang pakai iPhone juga belum bisa. Oh, masih di Android. Android.
Ada 2 keinginan yang waktu itu sangat menonjol dari pemerintah desa bersama teman-teman itu. Yang satu, bagaimana pendapatan asli masyarakat itu meningkat. Kemudian yang kedua, bagaimana jumlah pengangguran itu turun. Nah, gitu. Nah, 2014, 15, 16, 17 kami sudah melihat potensi itu. Pengurangan itu sudah kelihatan, angka pengangguran, pendapatan asli masyarakat juga sudah mulai meningkat gitu ya. Dan ini berkembang terus, hanya permasalahannya ketika kami sedang senang-senangnya bikin wisata bersama-sama dengan masyarakat itu, pandemi yang itu ya, 2019 kita dihantam pandemi yang saya pikir semuanya lah dampaknya akan kena gitu ya. Di saat desa lain membenahi COVID, Desa Kemuning juga mengembangkan pariwisata yang ada beriringan dengan membenahi COVID. Sehingga ketika COVID sudah mulai mereda, Desa Kemuning mampu membranding diri akan pariwisatanya. Tetapi kita patut bersyukur bahwa ketika ada pandemi, justru di 2019 itu kami mendapat pilot project dari Telkom Indonesia yang namanya adalah Smart Village Nusantara. Nah, justru dengan Smart Village Nusantara inilah sebetulnya kami menata diri. Dari desa-desa lain itu masih terbelenggu dengan mengurusi pandemi juga kita urusi, tetapi hal yang lain juga kita kuatkan apa? Menguatkan pariwisata, memberikan edukasi, kemudian menyebarluaskan tentang kesiapan kami, tentang Desa Kemuning, mempromosi terus-menerus melalui jejaring yang kita miliki itu. Karena dengan kita memakai piranti digital, ternyata konsumen yang datang ke Kemuning atau wisatawan yang datang ke Kemuning menjangkau area yang lebih luas. Tidak hanya seputaran Karanganyar dan Soloraya, sekarang yang datang ke Kemuning sudah dari jauh-jauh. Ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Semarang, Jogja, dan sekitarnya. Jadi efeknya secara umum bagus. Kalau untuk warga sendiri lebih kita fokuskan ke internetnya, Mbak. Jadi kita pasang, saat ini kita ada 27 titik di lokasi-lokasi strategis, kita pasang mesh wifi. Kemudian ketika pertama kali terhubung ke wifi tersebut akan diarahkan dulu ke bioskop desa atau e-learning desa atau desa. Jadi itu yang sangat membantu sekali itu waktu pandemi kemarin itu, ketika sekolah diwajibkan belajar dari rumah, terus untuk orang tuanya yang harus bekerja dari rumah, kebutuhan internet sudah bisa kita terpenuhi. Dalam menerapkan digitalisasi di desa diperlukan partisipasi aktif dari tiap warga masyarakat. Namun, masih banyak warga masyarakat yang terkendala fasilitas dan keterampilan dalam mengaksesnya. Oleh karena itu, Desa Kemuning membentuk kelompok khusus, yakni kelompok informasi masyarakat, guna mengedukasi dan menyebarluaskan digitalisasi di desa. Awalnya itu ada anak muda yang pengen banget memajukan desanya, tapi dengan cara digital, kayak gitu. Terus tahun 2020 itu ada program dari Telkom, yaitu Smart Village Nusantara. Itu ada sosialisasi yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna di Desa Kemuning. Itu dengan pesertanya sekitar berapa ya, banyak, dari per RT, masing-masing RT ada perwakilan satu-satu. Dan disinilah sebenarnya kita diberi tantangan untuk benar-benar memberikan, bisa nggak sih memberikan pelayanan yang baik kan gitu. Nah, kenapa itu bisa terlaksana dengan smart ya? Kuncinya sinergi. Jadi tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Sehebat apapun seorang kepala desa, sehebat apapun siapa saja lah, itu tanpa ada dukungan pihak lain, ya saya kira kosong. Jadi ini dibutuhkan kerja bareng, kerja sama lah gitu. Semua harus satu bahasa ketika kita membangun desa untuk kebaikan itu. Sinergitas merupakan dasar yang penting dalam proses untuk membangun desa. Tanpa dukungan dari berbagai pihak, maka pencapaian untuk menjadi desa pariwisata berbasis digital akan sulit diwujudkan. Oleh karena itu, desa terus berusaha membangun komunikasi dengan berbagai pihak, terutama dalam hal pengembangan digitalisasi.
digitalisasi desa di Kemuning, saya bisa menceritakan bahwa saat ini sedang dalam proses pengembangan. Jadi beberapa sektor atau kegiatan sudah memakai digitalisasi. Misalnya masuk ke Taman Satwa, sudah pakai aplikasi ataupun alat yang namanya e-log dan sebagainya. Di masing-masing tempat usaha sudah sekarang memanfaatkan teknologi pembayaran cashless misalnya dengan memakai EDC, QRIS ataupun transfer dan lain sebagainya. Untuk promosi, sebagian dari pelaku UMKM yang ada di sana, pelaku wisata, itu juga sudah memanfaatkan namanya media sosial. Kemudian juga digital marketing, promosi lewat website. Kemudian ada yang sudah memakai marketplace di Shopee dan lain sebagainya. Masih tahap pengembangan ke arah sana. Kalau penerapan digitalisasi itu semenjak 2020 kita sudah, yaitu semenjak program Smart Village Nusantara masuk di Desa Kemuning, dan dari situ kebetulan sedang ada pandemi, jadi banyak sekali pembatasan. Jadi memang itu momentum yang pas bagi kita untuk mensosialisasikan penerapan digitalisasi ini, termasuk di sektor pemerintahan, termasuk di transaksi ekonomi, penjualan produk mereka di dalam Smart Village Nusantara ini. Di situ juga menyediakan aplikasi marketplace desa, pasar desa namanya. Nah, itu dari para pelaku UMKM yang kesulitan menjual dagangannya di masa pandemi, mereka bisa posting di marketplace tersebut, dan masyarakat yang menghendaki produk tersebut itu bisa melakukan transaksi lewat aplikasi tersebut. Hadirnya digitalisasi dalam perkembangan ekonomi ternyata memberikan kemudahan kepada masyarakat. Dampaknya dapat dirasakan di berbagai sektor, baik pelaku ekonomi maupun urusan administrasi desa. Dengan mengarah ke digitalisasi, tentunya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa konsumen kita bisa lebih jauh, bisa lebih banyak. Kita bisa berpromosi lebih luas lagi, bukan hanya di lingkup seputaran kita. Jadi harapan saya kalau digitalisasi nanti sudah bagus diterapkan di Kemuning, efeknya akan sangat signifikan bagi peningkatan pendapatan bagi masyarakat, pelaku wisata yang ada di sana. Dampak yang dirasakan pelaku UMKM sendiri tentunya mereka terbantu ya dengan berbagai terobosan marketing secara online yang ada dalam digitalisasi desa tersebut. Kemudian mereka juga terbantu dengan digunakannya sistem pembayaran non tunai. Jadi terutama sekali yang real benar-benar dirasakan itu transaksi non tunai itu kita tidak usah menyediakan uang receh untuk kembalian. Kadang di situ mereka ada kesulitan menyediakan uang receh untuk kembalian, kemudian dalam sisi perhitungan keuangan pun mereka jadi tidak menghitung secara manual. Kalau pengaruhnya sih dapat yang positif banyak ya. Soalnya mempermudah masyarakat. Misalnya pas saat pandemi kemarin itu surat menyurat kayak gitu mengurusnya nggak langsung ke kelurahan tetapi melalui aplikasi. Aplikasinya Simbol Desa. Nah, menyadari hal seperti itu sebenarnya kalau kita jadi pemimpin aneh-aneh itu nggak apa.